Bagaimana caranya nyuci uang? Ini merupakan video penjelasan singkat dan simpel tentang money laundry. Simpelnya, cuci uang adalah mencuci uang yang kotor menjadi bersih, yang ilegal menjadi legal. Kalau orang Islam, dia cuci uang lewat zakat, dia bersihin harta-harta kotornya. Kalau penjahat, dia pakai money laundry, uang-uang korupsi, penggelapan, uang kriminal, suap, narkoba, dan lain-lain. Itu semua kan haram. Kalau mau jadi halal harus dicuci dulu. Kalau uang-uang haram tadi nggak dicuci, nanti petugas pajak akan bertanya-tanya, Bapak uang dari mana tiba-tiba punya uang 10 miliar? Bapak itu kan laporan pajaknya cuma pegawai biasa. Nggak masuk akal. Itu kenapa perlu adanya money laundry. Katakanlah Anto ini seorang bandar narkoba. Dia ini beli narkobanya dari luar kota, dijual eceran di Jakarta. Semua transaksi Anto kepada para pembelinya di Jakarta itu dilakukan dengan cara cash. Karena nggak mungkin beli narkoba pakai transfer. Kan nggak lucu, lu transfer M-Banking ada keterangan beli sabu 2 gram. Dan karena Anto sudah berdagang sekian waktu, dan juga namanya jual narkoba itu marginnya tinggi, pastilah Anto menjadi tajir. Sekarang Anto bisa makan di Senopati. Sekarang Anto bisa mabok-mabok di klub malam yang mahal sekali open table 50 juta. Sekarang Anto bisa beli mobil second mewah dengan cara cash. Kalau kita beli mobil second dengan cara cash, itu bisa, nggak perlu pakai NPWP. Beda kalau beli mobil baru. Sekarang beli mobil baru pun udah mesti pakai NPWP. Artinya nggak bisa pakai uang narkoba. Ntar ketahuan aneh kan, nih orang kok nggak punya duit di SPT tahunannya tapi tiba-tiba beli mobil. Tapi ya oke lah, Anto masih bisa beli mobil BMW bekas dengan cara cash. Jadi Anto masih keren. Tapi sayangnya, Anto nggak bisa beli properti, Anto nggak bisa beli apartemen, ruko, rumah, nggak bisa. Karena beli properti, mau second mau baru, semuanya butuh NPWP. Harus lewat notaris. Jadi nggak segampang itu. Ya mentok-mentok orang seperti Anto cuman bisa nyewa doang. Dia nggak bisa memiliki. Betul, bikin NPWP itu gratis. Semua orang bisa bikin NPWP. Tapi kan nggak lucu. Kalau petugas pajak dapat laporan, Anto yang merupakan seorang pegawai kantoran biasa dengan gaji UMR tiba-tiba bisa beli rumah di Pondok Indah, tentu tidak masuk akal dan itu akan berbahaya buat Anto ke depannya. Dan Anto pun makin hari makin was-was karena di rumahnya itu makin banyak uang cash. Dia di rumah nyimpen duit misalnya 2 miliar, itu kan jadi was-was. Sama supirnya jadi ketakutan, sama temennya yang berkunjung jadi was-was juga, takut dirampok, takut di apa-apain. Hidup jadi nggak tenang. Akhirnya Anto berpikir gimana caranya uang-uang haram tadi yang ia peroleh bisa menjadi halal. Caranya gimana? Caranya adalah Anto harus membuat sebuah bisnis bodong yang masuk akal dengan jumlah uangnya. Nggak mungkin kalau uangnya 10M, dia bikin usaha jasa nyuci gosok. Nggak mungkin 10M. Dia mesti bikin usaha yang kira-kira penghasilannya itu bisa miliaran juga setahun. Contoh yang paling sering, yang paling gampang adalah membuka sebuah restoran. Jadi ya kadang nggak heran ada restoran sepi tapi bertahun-tahun nggak pernah tutup. Ya karena pemiliknya memang tidak berharap itu rame. Pemiliknya punya uang banyak dan restorannya hanya digunakan sebagai sarana mencuci uangnya. Tapi buat Anto tadi kita anggaplah dia membuka sebuah bisnis jasa aja. Karena jasa itu lebih gampang, lebih simple dan mudah buat ngibulnya. Contoh misalnya Anto itu membuat sebuah usaha jasa konsultasi bisnis. Kalau konsultasi bisnis itu kan harganya gelap, nggak ada pasarannya. Kalau misalnya jual HP, ya itu kan ada harga wajarnya, dari yang 1 juta sampai yang 20 juta. Nggak mungkin jual HP 50 juta, nggak masuk akal. Tapi kalau jasa konsultasi itu harganya mau 1 juta bisa, mau 50 juta juga bisa. Udah gitu nggak ada modal barangnya, nggak perlu nyetok. Semakin Anto bisa membuat sebuah bisnis yang omsetnya itu bisa dibikin-bikin setinggi mungkin, tentu akan lebih baik buat Anto karena mencuci uangnya akan jadi lebih cepat. Kalau tadi bikin usaha nyuci gosok, itu kan ya paling sebulan 10 juta deh. Udah kerja gila-gilaan sampai kena tipes tuh. Tapi kalau konsultasi bisnis mau dibikin sebulan 500 juta pun kan bisa-bisa aja. 1 miliar pun kan bisa-bisa aja. Mudahnya Anto tinggal setup kantornya aja, cari coach-coach bisnisnya yang mau kerja sama-sama dia, dan Anto bikinlah price listnya itu 10 juta per jam per coach. Jadi sekali konsultasi per jamnya 10 juta. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Namanya coach, namanya ilmu, harganya memang variatif. Tinggal bikin invoice palsu aja.
Seakan-akan banyak yang order, seakan-akan banyak kliennya, padahal semuanya itu dibayar dengan uang haram Anto tadi. Dia pura-pura aja bilang kalau seminggu ada 30 klien, berarti kan seminggu dapat omset 300 juta. Dia bayar semuanya cash pakai uang narkoba tadi. Kalau 300 juta satu minggunya, berarti sebulan dia dapat omset 1,2 miliar. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. 1,2 miliar omsetnya, ya anggaplah potong ini itu, total profitnya 50%. Namanya kan jasa. Jadi Anto dapat profit setiap bulannya 600 juta. Berarti apa? Artinya 600 juta itu merupakan kapasitas pencucian uang dia setiap bulannya. Kalau dia punya uang kotor 10 miliar, artinya dia butuh tidak sampai 2 tahun untuk mencuci semua uang kotornya. Jika sudah dicuci uang 10 miliar kotornya tadi, maka Anto bisa membeli rumah, bisa membeli mobil baru, dia bisa ngapain aja karena petugas pajak nggak akan heran lagi. Karena Anto di laporan pajaknya bukan cuma sekedar pegawai kantoran biasa doang. Sekarang Anto merupakan seorang businessman, jasa konsultasi bisnis. Sebenarnya ada juga orang yang awalnya bikin usaha buat nyuci uang, tapi tahu-tahu dia laku. Ya akhirnya jadi bisnis beneran ada juga. Dia nggak niat rame, tapi tiba-tiba kok rame ya. Akhirnya lanjut. Ada juga. Money laundry itu intinya adalah mencuci uang kotor yang emang kita nggak bisa laporin di pajak tahunan. Nggak bisa dilaporin karena nggak jelas sumber dari mana. Kalau dilaporin, petugas pajak akan bertanya-tanya, yang ujung-ujungnya bukan cuma didenda, bisa juga dibawa ke kantor polisi. Entah uang pencurian, narkoba, judi ilegal, hasil ngegermo, uang suap, dan lain-lain. Kalau pejabat biasanya itu uang korupsi, uang suap. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada pejabat A ngelaporin dia punya uang 500 miliar. Padahal tahun sebelumnya uangnya masih 10 miliar. Kan nggak masuk akal lompat sebanyak itu dengan gaji pejabat ya berapa kan? Nggak mungkin, nggak ada angin, nggak ada hujan tiba-tiba nambah duit 1,5 triliun. Maka itu perlu ada skema cuci uang pelan-pelan. Tentu jika uang kotornya makin besar, maka skemanya akan lebih ribet. Dan semakin besar, kalau pengen cepet tentu harus lebih lihai lagi. Kalau uang 500 miliar, pakai metode Anto tadi yang sebulan cuman omset 1,2 miliar, profitnya 600 juta, ya nggak kelar-kelar. Mesti cari bisnis lain yang memang lebih besar. Ya sebenarnya bisa aja sih bikin usaha laundry nih, terus ngaku ada 100 cabang. Ya jadi satu bulannya misalnya dapat 10 miliar. Tapi kan bikin 100 cabang meskipun duitnya ada, nggak segampang itu. Ada juga skema lain, yaitu skema main kasino, main judi. Itu uang kotor semua dibawa ke luar negeri, entah gimana caranya, pakai private jet kek, pakai apa kek, dibawa ke luar negeri terus pura-pura main judi di sana. Kalau main judi kan uang 1 miliar berubah jadi 100 miliar kan masuk akal aja. Namanya juga judi, jackpot kan. Tapi tentu orang seperti Anto tadi yang cuman cungpret jual narkoba nggak bisa melakukan skema ini, karena bawa duit sebesar itu pakai private jet ke luar negeri tentu butuh koneksi. Nggak sembarang orang bisa. Kalau selevel Pablo Escobar, dia itu kan banyak jual narkoba di Amerika. Gimana cara bawa duit untungnya tadi itu balik ke Kolombia? Dia itu punya banyak agen-agen yang punya bisnis-bisnis kecil di Amerika. Dari bisnis taksi, cuci mobil, sampai restoran. Dicuci dulu di Amerika, baru ditransfer secara legal ke Kolombia. Banyak juga bisnis yang awalnya disupport pakai uang kotor, yang pada akhirnya bisa lepas landas dan jadi super sukses. Ya namanya juga kan modal unlimited. Itu kenapa kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa ada usaha yang sebenarnya idenya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, perkembangannya pun gitu-gitu aja, tapi kok bisa disuntik dana besar banget yang nggak masuk akal. Ya mungkin juga itu merupakan uang money laundry, bisa aja. Intinya punya banyak bisnis adalah kunci. Semakin banyak unit bisnisnya, maka semakin kita mudah mencucinya. Mungkin itu juga kenapa BlackRock dan Vanguard itu setiap waktunya selalu membeli bisnis-bisnis sampai akhirnya nggak berasa tiba-tiba satu dunia udah punya dia. Mungkin memang kebutuhan mereka buat nyuci-nyuci baju kotor dalam skala besar yang nggak terbayangkan. Tapi ya gue nggak tahu juga, itu kan cuman konspirasi aja.